Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai latihan 2, yaitu aggregate planning. Ini contohnya, ini soalnya maksudku, ramalan PT-PPC untuk bulan September. Jadi ada kue lapis dan lemper untuk produknya, lalu ini inventory awal, lalu ini peramalan permintaan di week 1, 2, hingga week 4, dan inventory finalnya. Kemudian ini harinya, dan ini waktu standarnya dalam satuan jam per kotak. Kemudian diketahui juga biaya simpan, biaya back order, biaya rekrut, biaya PHK, dan gaji. Kemudian diketahui jumlah produksi bulan lalu itu sebesar 25.000 unit agregat, dengan pekerja sebanyak 20 orang dalam 20 hari bekerja. Nah, lalu pekerja di awal bulan pertama itu 15 orang sudah diketahui. Dan diminta satuan agregatnya pada produksi lemper. Lalu pertanyaannya itu mengagregatkan perencanaan tersebut berdasarkan metode zero, back order, dan no back order. Lalu dikasih kesimpulan metode yang paling baik itu apa dan mengapa. Mungkin teman-teman ada yang mau coba share screen jawabannya. Lumayan untuk nambah poin keaktifan ya teman-teman. Kan kemarin sudah mengerjakan. Aku mau. Oke. Siapa ya tadi? Yude. Iya, Yud, langsung aja. Kan. Sama dijelasin ya, Kak. Nggak apa-apa, Yud. Jelasin sengertimu aja. Jelasinnya apa dari Satu metode aja. Oh ya, oke. Ya, kalau kamu zero inventory, ya dari agregatnya, nggak apa-apa. Udah tak ini? Udah kelihatan tak? Iya, kelihatan kok. Oke. Ini untuk zero inventory-nya. Apa dari agregat demand ini? Iya, Iya, dari agregat aja. tadi. Nggak apa-apa. Mungkin nanti yang zero inventory biar yang lain nggak apa-apa. Oke, di Atau sini kamu kan. mau sekalian ya nggak apa-apa, Yud. Oke. Di sini dari soal kan udah diketahui ada kue lapis dengan jumlah nilainya untuk I0-nya itu 2000, week 1-nya 3000, week 2-nya 3200, week 3-nya 2700, week 4-nya 2600, IF-nya 3000 dengan WS untuk kue lapis di situ 0,01. Untuk lemper di sini nilainya untuk I0-nya 3000, week 1-nya 4600, week 2-nya 3700, week 3-nya 4300, week 4-nya 3700, 3.700.000 harusnya itu juta ya. DF-nya 3.500.000 dengan WS-nya 0,02. Untuk di sini ada net demand-nya untuk kue lapis itu karena ini kita mulainya dari week 1, I0-nya itu sorry. Dan Iya, nggak itu apa-apa, Kak. untuk di week 1-nya itu 3.000 dikurang 2.000, hasilnya 1.000. Terus langsung aja diikutin dari kue lapisnya 3.200, 2.700, 2.600, 3.000 dengan total semuanya 12.500. Kue lemper juga kayak gitu, 4.600 dikurang 3.000 hasilnya 1.600. Diikutin dengan week 2-nya 3.700, 4.300, 3.700, 3.500, non total
16.800. Untuk agregatnya di sini, agregat hours-nya ini rumusnya itu kue lapis week 1 dikali 0,01 itu dari WS-nya ditambah 1000 kue lemper di week 1 dikali dengan waktu standar dari kue lemper 0,02, hasilnya 42. Begitu seterusnya sampai dapat dengan total 461. Untuk capacity regulernya ini diketahui dari soal ini 80 untuk reguler, 20 untuk overtime dengan total 400. Case-nya ini sudah diketahui di soal, di situ juga di week 1 itu terdapat 6 hari, week 2 5 hari, week 3 6 hari, week 4 6 hari dengan total 22 hari. Untuk agregat lemper ini dengan rumus agregat hour dibagi dengan lupa aku rumusnya, bentar. Bentar ya. Iya, Kak. Rumusnya itu agregat hour dibagi dengan WS dari TV color. Agregat hour ini kan 42 dibagi dengan WS-nya untuk TV color. Kue lemper. Kue lemper itu ini WS-nya 0,02. Dapatkanlah hasilnya ini. Terus ditotalin dapat di sini ada IF-nya juga, ini sebagai inventory akhirnya. Ditotalin dapat 23.050. Ya, sudah benar, Kak. Tapi mau mengoreksi sedikit yang tadi itu dibagi lemper karena dimintanya dalam satuan agregat lemper ya, teman-teman. Ya. Makanya yang dari agregat yang hours yang 42 itu dibagi sama yang punya lemper. Tapi ada tips ini. Kalau misalnya nggak diketahui, kalau misalnya nggak ditanya diminta satuannya ke apa, kan kalau disoalin kan diminta satuannya ke lemper. Tapi kalau misalnya nanti waktu ujian nggak diberitahu, itu dijadikan aja ke WS yang terbesar. Jadi misalnya yang ini kan soalnya misalnya nggak diketahui ya, disuruh diminta ke lemper. Tapi kan berhubung kue lemper itu WS-nya yang di sini 0,02 dibandingkan 0,01 kan besaran 0,02 untuk WS lemper. Jadi nanti dibaginya ke WS lemper. Kalau misalnya di soal nggak diketahui. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama. Mungkin ada teman-teman lain yang mau mencoba untuk menambah poin keaktifan metode zero. Atau mungkin ada yang mau nanya untuk yang agregat tadi, ada yang kurang jelas, bisa iya. ditanyain. Iya. Kalau kurang jelas nggak apa-apa teman-teman nanya aja daripada nanti udah dilewati nggak kita bahas lagi. Silakan teman-teman yang mau share screen jawabannya. Kalau nggak ada pertanyaan buat yang agregat, mungkin ada yang mau jawab untuk yang zero inventory, nggak apa-apa langsung share screen aja.
Oke, kalau nggak ada kita lanjutin aja. Oke. Untuk selanjutnya metode zero inventory ya. Ya. Chen, Ya. mungkin dari perhitungan yang kapasitas produksi. Oke. Ya, Iya. thank you. Thank you, Cek. Ya, jadi sebelum masuk ke 3 metode kan kita harus menentukan kapasitas produksi untuk supaya dalam perhitungan ini unit per worker. Nah, di soal itu sudah diketahui kalau produksi bulan lalu itu 20 harinya itu 20 hari, tenaga kerjanya juga 20 pekerja. Untuk di awal bulan pertama sudah diketahui di soal. Kemudian untuk perhitungan kapasitas sendiri, itu rumusnya adalah produksi bulan lalu dibagi dalam kurung hari dikali tenaga kerja. Dan didapatkan hasil 62,5 unit per orang per hari. Ini untuk satuannya. Nah, untuk pembulatan, ini kenapa kok 62 bukan 63? Karena kan kalau kapasitas itu sendiri, kalau kan kapasitas per orang itu kan kalau misalnya belum menyentuh apa ya bilangnya, kalau 62,5 ini kan anggapannya belum bulat satu ya yang 0,5-nya. Nah itu makanya kita pembulatannya itu ke bawah. Beda kalau misalnya 62,9 mendekati 63 gitu, nggak apa-apa dibulatkan ke atas 63. Tapi kalau seperti ini, itu harusnya dibulatkannya ke bawah ya teman-teman. Karena belum genep satu anggapannya. Kan ini berbicara mengenai kapasitas. Jadi kemampuan orang itu untuk memproduksi satu unit itu berapa sih gitu. Dalam satu hari maksudnya. Jadi dibulatkannya ke bawah. Tapi untuk yang latihan soal itu nggak kami salahkan kok bagi yang membulatkannya ke atas. Yang penting teman-teman tahu caranya, kami benarkan. Sudah kan. Mungkin ada yang mau bertanya terkait kapasitas dulu. Jadi hanya Ada. untuk kapasitas saja tayang kalau misalnya dibulatin ke bawah kalau misalnya angkanya kayak gini. Iya, dibulatin ke bawah, teman-teman. Kalau misalnya ini 62,9 gitu, itu baru dibulatin ke atas ya, teman-teman. Jadi 63. Karena kapasitas kan anggapannya kemampuan satu orang untuk memproduksi dalam satu hari itu berapa. Kalau misalnya segini kan anggapannya belum nyentuh angka 63. Berarti tetap kapasitasnya dihitung ke bawah, dibulatin ke bawah. Oke. Oke. Oke, aku lanjut ke metode zero inventory. Untuk harinya sendiri itu tinggal sesuaikan dengan soal. 6 hari, 5 hari, 6 hari, 5 hari sesuai dengan soal. Di total dapat hasil 22 hari. Kemudian untuk unit per workers-nya, nah ini berdasarkan hari dikalikan kapasitas ini. Yang sudah dibulatkan ke bawah tadi. Lalu di drag ke kanan, ini juga sama dapatnya 55 dikalikan pembulatannya 62. Begitu juga untuk week 3 dan week 4. Lalu totalnya dari week 1 hingga week 4. Itu untuk perhitungan unit per worker. Lalu untuk demand-nya tinggal sama seperti maksud saya ini sama seperti ini yang sudah diagregkan tadi. Jadi fungsinya yang agregat demand ini untuk masuk ke kolom yang ini, metode masing-masing yang dalam baris demand. Terus ditotalkan dapat 23.050 unit. Kemudian workers needed-nya sendiri itu dari demand dibagi dengan unit per workers. Didapatkan hasil 6 orang untuk week pertama. Sedangkan untuk week kedua juga sama caranya, yaitu demand dibagi unit per worker.
Hasilnya 18. Begitu juga untuk week ketiga. Sama. Aku mau tanya dong, Iya, Ya, itu yang week keempat itu 10.000 karena apa ya? 10.000 itu Ya, dari, kok jadi 2 kali? oh ya. iya, Ditambah inventory finalnya. iya ditambahkan ini. Oh, Jadi kan inventory final itu kan ibaratnya waktu di akhir periode itu harus sisa sejumlah inventory finalnya kan 5.000 ya. Nih. Nah, di week 4 sendiri dia harus produksi 5.000. Jadi, biar sisa 5.000 waktu di akhir, otomatis di periode terakhir, yaitu week 4 harus diproduksi, ya demand-nya week 4 sendiri ditambah sama inventory finalnya. Jadi 10.000 gitu. oke. Oke. Aku lanjut. Untuk workers needed-nya ada pertanyaan, teman-teman? Ini juga pembulatannya ke atas ya, teman-teman ya. Karena kan terkait dengan orang. Jadi misalnya 32, misalnya ini 32,5 gitu, dibuletin aja ke atas 33. Kan karena terkait orang. Nggak ada. Aku lanjut. Lalu untuk workers available-nya ini sendiri juga dari soal. Untuk di week pertama bilangnya 15 pekerja. Oleh karena itu kita di sini isinya 15 pekerja. Lalu karena yang dibutuhkannya 6 orang, yang tersedia 15 pekerja, otomatis yang dipecat 9 orang. Dari 15 dikurangi 6, dapatnya 9 pekerja. Lalu untuk yang week 2, ini 6 ini dari mana? Dari workers needed-nya ini tadi. Kan di week 1 butuhnya 6 orang. Otomatis di week 2 yang tersedia juga 6 orang. Dari week 1 yang tadi. Kemudian dibutuhkannya itu 18 orang. Berarti kita hire 12 orang. Kan yang dibutuhkan 18 orang, yang tersedia 6 orang. Jadi hire 12 orang. Lalu untuk yang week 3, yang available 18 orang. Karena sisa yang tadi untuk dari week 2 ini kan 18 pekerja yang dibutuhkan. Jadi otomatis yang tersedia atau available sekarang itu 18 orang. Dan di week 3 ini yang dibutuhkan hanya 16 orang. Jadi 18 orang ini dikurangi 16. Makanya dipecat 2 orang. Begitu juga dengan week 4, yang available ini 16 orang dari 16 orang yang ada di week 3 sebelumnya yang dibutuhkan. Lalu di week 4 ini dibutuhkan 33 pekerja. Sedangkan yang tersedia itu hanya 16 orang. Sehingga kita harus meng-hire 17 orang. 33 dikurangi 16. Jadi 17 orang yang di-hire. Sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait workers needed, available, sama layoff. Atau mungkin kecepatan. Kalau ada langsung sampaikan aja teman-teman, nggak apa-apa. Nggak ada ya. Aku lanjut untuk yang cost. Untuk hiring cost ini 3.000 dari mana? 3.000 ini itu dari yang hire, workers hire ini dikalikan sama yang ini, biaya untuk PHK 600. Rekrut. Oh, maaf. Rekrut. Makanya kok beda. 12 dikali 250. Makanya 3.000. Hire, ya rekrut. Lalu untuk yang week 4 ini itu kan 17 orang. Dikalikan yang hire juga, yang rekrut ini. Biaya rekrut 250, hasilnya 4.250. Lalu selanjutnya untuk layoff cost. Itu juga sama, jadi workers
dikalikan dengan biaya PHK, pemecatan. Ini 600.000, kan ini soalnya dalam thousands rupiah. Jadi 9 dikalikan 600, dapatnya 5.400. Begitu juga dengan week 3, yaitu 1.200 dari pekerjanya, 2 dikali PHK, biaya PHK 600, 1.200. Lalu ini bisa ditambahkan dari sini. Ya. Dijumlahkan. Lalu selanjutnya untuk worker use, ini tuh sama dengan workers needed. Kenapa sama? Karena ini menggunakan metode zero inventory, di mana workers use itu sama dengan workers needed. Jadi sama antara workers use sama needed. Ya. Lalu untuk labor cost-nya itu dapat dari worker use 6 dikali gajinya 100. Sama dikali hari 6. Aku ulang, untuk labor cost itu dari worker use-nya 6 dikalikan 6 untuk harinya, dikalikan 100 dari gaji. Begitu juga dengan week 2 dan week 4, sampai week 4. Worker use dikali days dikali gaji, didapatkan labor cost. Ini untuk labor cost. Untuk biaya-biaya mungkin ada pertanyaan? Belum ada ya teman-teman. Dan selanjutnya itu unit produce. Nah, karena kita menggunakan metode zero inventory, makanya kita memproduksi yang sama dengan demand, sehingga diharapkan tidak adanya inventory. Jadi untuk unit produce ini sendiri sama dengan demand. Tinggal dikopas ke bawah seperti ini. Jadi kalau untuk metode inventory yang perlu diingat itu, worker use itu sama dengan worker needs, dan demand itu sama dengan unit produce. Untuk absennya di akhir ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya net inventory. Nah, di sini dihitam-hitamkan kenapa? Karena sesuai yang aku tadi bilang, kan karena kita memproduksinya itu sama dengan demand, makanya tidak ada inventory di gudang. Sehingga 10.000 dikurangi 10.000 ini dikurangi 10.000 demand, itu 0. Begitu juga dengan net inventory yang lain. Seperti itu. Lalu untuk holding cost-nya sendiri juga sama. Kita hitam-hitamkan karena di net inventory-nya kan nggak ada tuh barangnya. Jadi dikali cost atau biaya simpan 50 ini dikalikan 0, apapun juga hasilnya 0. Makanya dihitam-hitamkan. Tidak ada. Lalu karena kita memproduksinya ini sama dengan demand, jadi tidak adanya back order, tidak terjadi back order. Jadi kita bisa memenuhi di waktu itu juga sama, sehingga tidak adanya terjadi back order cost. Oleh karena itu kita hitam-hitamkan di sini juga. Jadi yang perlu diingat untuk metode inventory, yang pertama itu demand sama dengan unit produce. Yang kedua, workers needs itu sama dengan worker use. Lalu yang ketiga itu net inventory, holding, dan back order ini pasti tidak ada. Karena terkait yang unit produce ini sama dengan demand. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman? Bisa langsung ditanyakan saja, nggak apa-apa. Belum ya? Oke, untuk total cost-nya sendiri, itu dari cost-cost yang sudah ada di kolom
per kolom ini, di per week ini. Jadi 9.000 ini dapat dari hiring cost, jadi yang cost-cost semua dijumlah. Hiring cost, layoff cost, kemudian labor cost, holding cost, back order cost, didapatkan hasil 9.000 untuk week 1. Lalu untuk week 2 juga sama, penjumlahan dari seluruh cost. Hiring cost, layoff cost, labor cost, holding, back order cost. Didapatkan hasil 12.000. Begitu juga week 3 dan week 4. Kemudian, jangan lupa untuk menjumlahkan seluruh week 1 hingga week 4. Didapatkan hasil 52.550.000 rupiah. Ini untuk biaya dari metode zero inventory. Biaya produksi untuk dari metode zero inventory. Mungkin sampai sini ada teman-teman yang belum paham terkait kapasitas dan metode zero inventory. Halo? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja sebelum kita ke metode yang back order. Sementara nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke metode yang back order ya. Kalau misalkan nanti Zoom-nya putus, bisa langsung join ke link yang sama. Metode yang bentar. Udah kelihatan ya teman-teman? Sudah, C. Nah, kita lanjut ke metode yang back order. Metode back order ini ya. Ini days-nya ini masih sama kayak yang tadi metode zero inventory, kan dari soal kan. Nah, week 1 6 hari, week 2 5 hari, week 3 6 hari, week 4 5 hari. Terus untuk unit per worker-nya yaitu kapasitas produksi dikali hari kerja. Jadi 372 ini dari mana? Kan tadi kita udah hitung kapasitasnya 62 unit per orang per hari. Nah, itu dikaliin berapa hari kerja? 6 hari kerja. Jadi kapasitasnya bisa 372 unit per orang. Ya. Terus untuk yang week kedua sama, untuk yang week ketiga juga sama, kapasitas dikali hari kerja. Yang ini juga sama, kapasitas dikali hari kerja. Kemudian demand-nya dari agregat yang tadi. Jangan lupa yang periode terakhir ditambah inventory final. Ini ya, 2.100, 5.300, 5.650, sama 10.000 ini dari 5.000 tambah 5.000. Kemudian untuk workers needed di metode back order. Nah, kalau metode back order ini, workers needed-nya ini setiap minggunya sama, teman-teman. Karena dia nggak apa-apa back order, gitu kan. Jadi tiap minggunya dianggap sama. Nah, gimana cara ngitung pekerja yang dibutuhkan? Nah, caranya itu dari total unit per workers, total demand dibagi total unit per workers. Ini ya. Gini kan. Nah, total demand dibagi total unit per workers. Setelah itu dapatlah 16,8. Ada yang nanya kah? Oh, oke. Setelah itu kan dapat workers needed-nya 16,89.
Nah, itu kan dia butuh pekerja 16,89. Berarti pekerja kan dibulatkan ke atas. Jadi butuhnya 17 orang per periode gitu ya. Jadi workers needed-nya sama semua, 17 setiap minggunya. Karena metode back order. Kemudian workers available ini dari soal. Nah, di soal dijelasin di minggu pertama itu terdapat 15 orang pekerja. Nah, oh iya di soal. Di soal nggak ada di sini. Dijelasin kalau di week pertama itu ada 15 orang pekerja. Nah, kita tadi butuhnya 17, tapi sekarang cuma ada 15 orang. Berarti kita butuh merekrut 2 orang kan. Jadi workers hire-nya butuh 2, kan kurang 2. Butuhnya 17, cuma ada 15. Berarti 17 kurangi 15 yaitu 2. Nah, kemudian hiring cost-nya yaitu 2 dikali biaya rekrut. Biaya rekrut kan di sini 250. Berarti 2 dikali 250, yaitu 500 kan. 500, kemudian pasti nggak ada yang dipecat lah. Kan kurang tadi toh tenaga kerjanya. Masa kita mecat nggak ada yang dipecat, ya berarti nggak ada yang dipecat, terus biaya pecatnya juga 0. Nah, kalau di sini kita udah punya 17 orang, di minggu pertama ini kan kita udah punya 17 orang. Otomatis workers available di week 2-nya itu ya 17 orang, teman-teman. Jadi kan dari periode sebelumnya gitu kan. 17, butuh 17, ada 17. Ya berarti nggak usah rekrut, nggak usah mecat juga. Kemudian di week 3 masih ada 17 orang kan. Butuh 17, ada 17. Nggak usah rekrut, nggak usah mecat juga. Kemudian di periode yang terakhir, butuhnya juga 17. Kemudian tersedia 17. Berarti nggak usah rekrut dan nggak usah pecat. Nah, setelah itu worker use. Worker use ini pasti sama nilainya kayak workers needed. Jadi kalau workers needed-nya 17, ya udah berarti workers use-nya 17 semua. Karena kan tadi sama, metode back order. Kemudian untuk biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini dari worker use dikali hari kerja dikali gajinya. Jadi 17 orang sampai di sampai di sini kan tadi, sampai di labor cost. Nah, labor cost ini diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, yang dipakai worker use, dikali hari kerjanya, dikali gajinya. Ini gajinya kan per orang per hari kan satuannya. Nah, jadi dikali berapa orang, dikali berapa hari. Gitu. Dapatlah 10.200. Kemudian untuk rumus labor cost, biaya tenaga kerja, yang satunya juga sama, yaitu jumlah orang, worker use, dikali hari kerjanya, days, dikali gajinya, gaji tenaga kerjanya. Untuk week 3 masih sama, yaitu worker use, dikali days, dikali gajinya juga. Untuk week 4 masih sama, worker use, dikali days, dikali gajinya. Itu. Kemudian untuk unit produce. Nah, unit produce ini diperoleh dari, ini tadi kan kita udah hitung toh, kemampuan per orang menghasilkan berapa produk dalam satu periode. Tadi kan ini 372 unit per orang, ya kan? Nah, kita mempekerjakan berapa orang, worker use-nya berapa orang? 17 kan? Nah, berarti unit yang diproduksi dalam periode ini, yaitu dalam week 1 adalah 17 dikali 372. Jadinya dapat 6.324 unit, gitu ya. Nah, kalau misalkan hasilnya koma-koma, itu bulatin ke bawah aja nggak apa-apa. Soalnya kan dia produk tuh. Anggapannya kalau kita memproduksi misal 6,7 produk, meskipun 0,7 atau 0,9 ya. Misal kita memproduksi 6,9 produk. Nah, tapi kan yang 0,9 kan nggak bisa dijual tuh. Jadi udah bulatin ke bawah aja gitu.
Nah, tadi kan 17 orang dikali ini unit per worker. Jadi unit produce rumusnya yaitu worker use dikali unit per worker. Setiap minggunya rumusnya masih sama, yaitu worker use dikali unit per worker gitu. Kemudian net inventory. Net inventory ini diperoleh dari mana? Net inventory ini diperoleh dari unit produce dikurangi sama demand-nya. Jadi berapa yang diproduksi, terus demand-nya berapa. Jadi kan bisa tahu sisanya berapa gitu ya. Kan ini yang diproduksi 6.324. Kemudian demand-nya 2.100. Berarti yang disimpan yaitu 6.324 dikurangi 2.100. Yang disimpan yaitu 4.224. Kemudian untuk net inventory yang week 2 juga sama. Unit produce dikurangi sama demand-nya. Oh iya, jangan lupa ditambah sama inventory bulan sebelumnya ya teman-teman. Jadi net inventory kan, yaitu unit produce dikurangi demand, terus ditambah sama net inventory bulan sebelumnya. Jadi kan barangnya dari periode sebelumnya masih ada toh, ditambahin gitu. Nah untuk yang week 3, net inventory-nya yaitu unit produce dikurangi demand-nya week 3, kemudian ditambah sama net inventory-nya periode sebelumnya, yaitu net inventory-nya week 2. Gitu. Terus untuk yang week 4, net inventory-nya unit produce dikurangi demand-nya, ditambah sama net inventory periode sebelumnya. Kemudian, setelah tahu berapa barang yang disimpan tiap bulannya, dihitung biaya simpannya atau holding cost. Nah, gimana cara ngitung biaya simpan? Biaya simpannya ini satuannya per unit. Bentar. Cek satuan biaya simpan. Oh iya, biaya simpannya cuma per unit gitu aja. Berarti untuk satu periode, nggak ada dia bilang per hari, per apa. Berarti untuk satu udah kelihatan Excel-nya lagi ya, teman-teman? Sudah, Cek. Oke. Nah, ini kan holding cost-nya diperoleh dari net inventory dikali biaya simpannya. Gitu. Jadi berapa yang disimpan dikali biaya simpannya. Kemudian untuk holding cost week 2, yaitu net inventory week 2 dikali sama biaya simpan. Kemudian untuk week 3 masih sama, net inventory week 3 dikali biaya simpan. Untuk holding cost week 4 juga sama, net inventory week 4 dikali biaya simpan. Gitu. Kemudian back order cost ini nggak ada. Nah, back order cost ini ada kalau misalkan net inventory-nya itu minus, teman-teman. Jadi kalau net inventory-nya minus, itu bukan holding, tapi back order. Jadi nanti dikaliinnya sama biaya back order. Ini misal week 4 nih, minus 10 gitu ya. Nah, berarti holding cost-nya 0, terus back order cost-nya ini 10 dikali biaya back order gitu. Jadi nggak minus ya, dianggap 10 tapi back order gitu, karena kurang kan. Nah ini karena nggak ada yang minus net inventory-nya, jadi biaya back order-nya nggak ada. Terus untuk total cost, nah ini yang total cost, hati-hati teman-teman. Semua cost dijumlahin ya. Tadi di latihan masih ada beberapa yang salah karena ada yang nggak ikut ke total gitu. Nih, yang 1.000 rupiah ini jangan lupa dijumlahin semua. Jadi ini ada
hiring cost, ditambah layoff cost, ditambah labor cost, ditambah holding cost, ditambah back order cost. Jadi total cost week 1. Kemudian week 2 juga sama. Hiring cost, layoff cost, labor cost, holding cost, back order cost. Week 3 sama, week 4 sama, kemudian ditotalkan total cost untuk week 1, week 2, week 3, dan week 4. Dapatlah 709.100. Ini 709 juta ya berarti, karena kan ini dalam thousand rupiah toh. Berarti 709.100.000 gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin untuk yang metode back order, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja. Kalau belum pakai susu itu? Ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Atau mungkin ada yang mau nyoba untuk menjelaskan yang no back order? Lumayan untuk nambah poin, teman-teman. Prinsipnya sama kayak back order, cuma ada yang berbeda sedikit. Ya, cuman di perhitungan workers needed-nya aja yang beda. Ada yang mau jawab mungkin? Atau ada yang mau nanya? Coba dibuka lagi, Riz, tadi. Ya, ya. Excellent. Ini Sal. Iya. Nah, ada yang kurang paham ya, Riz, apa ya? Mungkin yang teman-teman lain udah paham. Yang worker need itu gimana, Riz, untuk back order nyarinya? Oh, untuk back order, oke. Mm-hmm. Jadi, kalau untuk back order ini, workers needed-nya untuk semua periode itu sama, Sal. Oke. Nah, sama itu dari mana? Caranya dari ini. Total demand Oke. dibagi total unit per worker. Oke. Ini kan, total demand dibagi total unit per worker. Habis Kemudian itu dibulatin ke atas gitu. 17. Jadi 17 semua. Kalau net inventory itu dapat dari mana? Udah ada dari soal kah? Kalau net inventory ini, kalau untuk yang week 1 ya, periode pertama, dia itu dari unit produce, unit yang diproduksi, dikurangi sama demand-nya. Jadi kan dia produksi 6.324. Kemudian ada yang beli 2.100. Berarti sisanya inventorinya yaitu 4.224. Nah, untuk periode selanjutnya, itu kan dia masih punya simpenan 4.224. Iya. Kemudian dia produksi lagi 5.270. Kemudian ada yang beli 5.300. Jadi sisanya segini. Jadi kan 4.224 ditambah yang diproduksi dikurangi demand. Jadi sisanya 4.194. Kalau untuk yang periode 3, net inventory periode 2 ditambah unit produce periode 2 dikurangi sama demand periode 3. Net inventory periode 2 ditambah unit produce periode 3 dikurangi demand periode 3 gitu. Riz, mau nanya lagi, Riz. Iya. Jadi kalau untuk total cost itu apakah zero inventory itu yang paling murah? Apa belum tentu? Belum tentu, tergantung sama ini sih. Tergantung sama biayanya ini. Nah, kebetulan di sini
ininya nggak banyak mecat ya kan. Ini kan di sini biaya paling mahal yaitu biaya pemecatan tuh. Kalau misalkan di zero inventory ini butuhnya dari karyawan banyak, terus tiba-tiba periode selanjutnya cuma butuh sedikit, terus butuh banyak lagi. Itu kan biaya pecatnya bakal besar tuh. Nah, itu bisa jadi biayanya zero inventory itu lebih besar dari metode lainnya tuh. Makasih, Riz. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bisa ya share screen-nya atau belum ya? Oh, ya ini. Udah. Coba bisa. Udah share ini. Udah. Sudah. Halo. Udah. Iya, sudah, Kak. Ya, jadi untuk yang mau take order, untuk yang mau take order ini kita membuat tabel ini dulu. Terus di sini kan base-nya sudah tahu 1, 2, 3, 4. Terus kita jumlahin dari 1 dapat base-nya Nilai ini. Suaramu kecil, Ot. Bentar. Halo. Dengar nggak kalau gini? Iya, dengar, Kak. Coba agak keras ya. Ya, terus ini kan 6. Nah, untuk week yang kedua itu 6 dari 6 ditambah 5. Kita totalin. Jadi 11. Untuk yang week 3, 17 itu dari 11 ditambahkan 6. Jadi diakumulasi terus itu sampai week keempat. Dan yang untuk yang week 4 ini, 17 ditambah 5. Ini 22. Akumulasi ini juga berlaku untuk demand. Demand-nya kan juga sudah diketahui dari agregat tadi itu yang pertama kali kita cari. Itu kita juga akumulasikan dari demand week pertama, untuk week yang kedua, week pertama ditambahkan week kedua, dan week 3 yang sum of demand week kedua ditambahkan week ketiga, itu juga sampai week keempat. Nah, untuk workers ini karena aku lupa gimana. Sum of demand dibagi sum of day dikali kapasitas. Sum of demand dibagi sum of day dikali kapasitas. Ya, jadi Oh, sum of days dikali kapasitas dulu. Jadi ini 2100 dibagi sum of days-nya kan 6 dikali sama kapasitas dulu. Jadi 6 kali 62. Oh, ya. Itu. Tadi 2100 dibagi 6 dikalikan 62 ini ya. Iya. Jadi 6 dikali 62 dulu. Baru 2100 dibagi hasilnya tadi. Tuh. Ya. Terus kalau yang ini berarti Sum of demand 7.400 dibagi sum of days-nya kan 11 dikali 62. 11 dikali 62 ini. Iya. Ya. Berarti 13 ini dari sum of demand. Iya. Sum of demand dibagi sum of day dikali unit per workernya 32. Iya. Terus dibulatkan ke atas ya. Round up pembulatan ke atas. Ke atas. Terus masuk ke tabel yang kayak tadi yang sama. Days-nya tetap, unit per workernya dapat dari
worker ini dikalikan 62. Ini juga dari days-nya dikalikan unit per worker-nya. Iya, dikali kapasitas. Ya, Days kali kapasitasnya. kapasitas. Days kali kapasitasnya. Demand-nya tetap dari ini tadi. Terus work needed-nya ini kita ambil dari, kalau nggak salah dari ini, dari workers yang paling tinggi. Iya benar, dari workers yang paling tinggi. Tapi kita pakai 17 ini untuk 4 week. Worker available-nya dari soal dapatnya 15. Sedangkan kita butuh 17, jadi kita perlu hire 2. Hiring cost-nya dapat dari 2 ini dikalikan biaya rekrut. Jadinya dapat 500. Terus berarti kita sudah punya worker use-nya udah punya 17. Ini nggak bakal nambah lagi sampai week yang keempat. Jadi ini kosong. Worker use-nya tetap. Setelah itu labor cost-nya berarti dari 17 worker yang kita pakai dikalikan gajinya ketemu 10.200.000. Terus untuk unit produce ini dari worker use dikalikan base-nya terus dikalikan kapasitasnya. Benar ya? Iya. Unit produce dah. Ya, unit produce. Unit produce dari unit per worker Unit produce itu ya, unit per worker dikali harinya. ini kan unit per worker dikalikan harinya. Ini saya bentar, ini salah, ini benar apa enggak? Unit produce itu apa namanya dari Bentar, rumusmu coba ituin, nggak kelihatan ya. Unit per worker Unit per worker dikali worker use. Itu kamu D54 itu apa? D54 worker use dikali D45 days dikali kali kapasitas. Iya benar, gitu juga boleh. Jadi worker use dikali days dikali sama kapasitas ya juga sama boleh. saja. Sama kok. Terus net inventory. Net inventory ini dapatnya dari unit produce ini dikurangi sama demand. Yang diproduksi dikurangi demand. Iya benar. Inventory ada sini. Untuk yang week kedua itu net inventory-nya dapat dari net inventory week pertama ditambahkan unit produce week kedua dikurangi demand week ketiga. Dapatnya net inventory. Untuk week ketiga dapatnya dari net inventory week kedua ditambahkan unit produce week ketiga dikurangi demand week ketiga. Untuk week keempatnya berarti net inventory week ketiga ditambahkan unit produce week keempat dikurangi demand week keempat. Sisanya net inventory jadi 138. Untuk holding cost ini didapatkan dari net inventory di week-nya masing-masing dikalikan biaya simpan per itemnya. Untuk
ada week kedua, week ketiga, week keempat sama. Dan inventory-nya dari tiap week dikalikan ke biaya simpan. Back order ini kosong karena kebutuhannya mencukupi. Iya benar. Jadi kosong. Total cost-nya tinggal jumlah aja. Cost, labor cost, ya cuma itu ya. Sama hiring cost. Iya. Pokoknya semua yang ada RP-nya itu. Yang satuannya rupiah jumlah. Ya. Oke, thank you Neil. Teman-teman ada pertanyaan untuk yang metode no back order? Jadi tak jelasin sekali lagi. Tadi kan back Atau order. mungkin ada yang masih belum paham terkait. Ya, silakan. Tadi kan back order itu ngitungnya workers needed-nya dari total demand dibagi total unit per worker ya. Terus tiap minggunya sama. Nah, yang membedakan metode back order dan no back order itu adalah ini di perhitungan jumlah workers needed-nya. Nah, kalau no back order itu kita bikin kayak gini dulu. Days-nya berapa, terus bawahnya sum of days, itu ditotalin. Jadi ini 6 ya wes 6, terus 6 tambah 5, 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 5, 22. Jadi akumulasi harinya, kemudian demand, bawahnya sum of demand, yaitu akumulasi demand-nya, 2100 tambah 5300, 7400, ditambah 5.650 yaitu 13.050, ditambah 10.000, 23.050 ya. Terus workers-nya itu diperoleh dari sum of demand dibagi sum of days dikali sama kapasitas produksinya. Tuh kan. Terus kan workers-nya tiap minggu beda. Tiap minggu kan beda atau jumlahnya. Nah, kenapa kok dipilih yang paling tinggi? Karena di sini dibilang no back order. Jadi di sini kan metodenya no back order. Jadi jangan sampai ada kekurangan gitu ya. Jadi kita ambil jumlah workers yang paling tinggi. Yaitu di sini 17. Kebetulan sama kayak yang back order ya. Tapi nggak semua soal itu sama teman-teman. Jadi mungkin aja ada yang beda gitu. Jadi di sini diambil yang paling tinggi. Nah, dari sini, dari perhitungan ini kan 17. Barulah dimasukin ke tabel yang ini. Ke tabel yang ini. Nih. Jadi kan workers needed-nya 17 semua. Kan diambil yang paling gede. Gitu, teman-teman. Jadi meskipun jumlah tenaga kerjanya sama, kalau diminta metode back order dan no back order, tetap ditulis lagi ya teman-teman. Cuman ini kebetulan kan untuk kunci jawaban aja, jadi kita nggak tulis 2 kali. Gitu. Kemudian cara untuk ngisi tabelnya ini masih sama semua kok. Jadi bedanya di perhitungan workers needed-nya gitu.